Assalamualaikum. Suara saya jelas. Baik, kita bisa mulai sekarang ya. Iya Pak, sudah jamnya. Yang lain sedang menyusul Pak. Oh ya, Sudah saya infokan dulu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi saya mau ingin menghadapnya kemana, gambarnya dari mana. Oke, jadi karena laptop saya nggak punya kamera, sehingga kameranya menggunakan HP. Kemudian ada beberapa kesepakatan yang ingin saya buat, yang sudah saya sampaikan. Presensi akan saya gunakan berdasarkan komentar di forum diskusi, karena beberapa pertemuan sebelumnya ada mahasiswa yang izin, sehingga kasihan juga kalau basis penilaiannya dari Vicon ya. Saya belum tahu juga apakah presensi itu masih masuk dalam penilaian. Seingat saya sudah ada perubahan, tapi seperti apa perubahannya belum tahu. Jadi kalau ternyata masih ada, ya kita gunakan forum diskusi sebagai bahan presensi. Kemudian video akan saya share karena ini direkam, sehingga yang kebetulan pada saat Vicon tidak bisa hadir tetap bisa mengulang materinya. Tapi kalau diskusi kan bisa kapan aja. Jadi kalau sama sekali tidak ikut dalam diskusi, berarti dalam satu pekan itu tidak ada waktu sama sekali. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, saya menggunakan bahasa Python dalam mata kuliah ini sebenarnya hanya ilustrasi saja, karena sebenarnya praktis kita belum perlu mengcoding sesuatu, tapi saya pikir ada baiknya saya mulai. Jadi saya tidak akan mengajarkan Python secara detail, tapi kalau ada beberapa algoritma yang perlu kita lihat sama-sama wujudnya seperti apa, kita akan coding sama-sama dengan Python. Harapannya nanti akan bermanfaat ketika kita masuk ke mata kuliah seperti image processing atau data mining. Bahkan mungkin juga kalau dibuka ada machine learning, itu akan sangat bermanfaat karena Python punya banyak sekali library terkait image processing dan data mining. Jadi sambil jalan kita bisa mengasah skill Python kita, dan nantinya akan kita terapkan di dua mata kuliah itu khususnya ya. Kalau yang lain sih bisa digunakan, bisa juga enggak. Tapi yang saat ini paling masif ya untuk dua mata kuliah itu, terutama data mining. Oke, kemudian hari ini sederhana saja, kita akan coba diskusikan apa materi kuliah kita. Saya mulai dari sini karena ini adalah dasar kita untuk melakukan analisis kompleksitas algoritma. Jadi setiap program ketika akan dieksekusi, dia harus berada di memori. Dia tidak bisa dieksekusi ketika masih di hard disk. Nah, padahal kita menyimpan data, menyimpan aplikasi, semua di hard disk. Sehingga nanti pada saat sebuah aplikasi dieksekusi, waktu eksekusinya melibatkan pembacaan aplikasi, pembacaan data dari hard disk untuk disimpan ke memori. Yang harusnya semua sudah pernah ikut kelas sistem operasi ya. Di sistem operasi itu disebutkan seperti tadi, setiap aplikasi ketika dijalankan harus ada di RAM. Jadi kita akan membawa semua aplikasi, semua program dan data dari hard disk ke RAM. Kita susun data di RAM sesuai yang kita inginkan, yang membuat pembacaan data
lebih efisien. Kemudian program juga kita susun sedemikian rupa supaya eksekusinya cepat selesai. Jadi dari diskusi di forum kita sudah sama-sama pahami bahwa kompleksitas algoritma diukur dari waktu dan media penyimpanan yang dibutuhkan. Nah, media penyimpanan ini akan kita persempit lagi sebagai data yang terlibat dalam menjalankan algoritma tersebut. Sederhananya ketika kita punya data di array, di list, berapa lama waktu kita mencari sebuah elemen di dalam array jika elemennya 10, elemennya 100, elemennya 1000. Nah, struktur data bisa macam-macam. Ada yang array, ukuran dan isinya fix. Ada yang list, kita bisa tambah elemennya. Pertama kita definisikan mungkin 10, setelah berjalannya waktu, kita bisa tambah jadi 20, 30 elemen maksudnya ya. Dan bisa juga data itu kita simpan dalam bentuk tree. Ada binary tree, ada tree yang bebas dalam arti struktur tree-nya bisa tidak harus 2 ya, bisa berapa aja. Nah, itu struktur yang berbeda membuat cara mencari elemen dalam struktur tadi juga berbeda. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari sebuah elemen itu juga berbeda dengan berbeda struktur, meskipun jumlah datanya sama. Itu mencari. Bisa juga kita mengurutkan. Kita punya sekian elemen array berisi data numerik, kita bisa urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, sehingga kita bisa ketemu nilai median misalnya. Itu cara mengurutkan bermacam-macam. Yang penting kita ingin hasil yang terurut itu bisa diperoleh secepat mungkin. Nah, itu adalah gambaran dari mata kuliah yang akan kita ikuti selama 1 semester ini. Jadi seperti itu. Ketika program kita angkat dari hard disk masuk ke RAM, dia juga sudah dipertimbangkan sebagai waktu eksekusinya. Kemudian secara definisi, algoritma ini adalah prosedur. Apa-apa saja yang harus dijalankan. Step pertama mungkin menginisiasi data, kemudian step kedua melakukan looping misalnya, yang di dalam looping itu kita melakukan perhitungan, yang di dalamnya juga bisa berisi mengambil sebuah nilai, entah dari inputan keyboard, entah dari file, entah dari proses yang lain. Kemudian nilai tersebut bisa tunggal, bisa jamak. Kemudian kita masukkan dalam sebuah persamaan untuk melakukan perhitungan tertentu, dan hasilnya kita tampilkan atau kita simpan ke dalam file. Jadi intinya algoritma adalah prosedur yang terdefinisi dengan baik untuk menjalankan semua proses yang kita inginkan. Nah, kemarin ada beberapa teman yang berkomentar tentang kompleksitas algoritma juga ditentukan dari kompleksitas prosedurnya. Nah, di sini kita akan membatasi kompleksitas prosedur, sehingga yang dimaksud algoritma adalah prosedur untuk satu tujuan tertentu. Kalau prosedur yang kita
gunakan adalah prosedur secara keseluruhan, yang di dalamnya mungkin ada prosedur untuk mengurutkan, prosedur untuk mencari nilai, prosedur untuk atau prosedur yang lain lah misalnya. Maka menyederhanakan algoritma adalah dengan melakukan dekomposisi atau memisah-misah prosedur tersebut menjadi prosedur yang hanya menjalankan satu tujuan tertentu. Entah tujuan sorting, mengurutkan, entah tujuan searching, mencari, yang nantinya bisa kita combine beberapa algoritma menjadi sebuah aplikasi. Tapi concern kita adalah algoritma yang berisi satu prosedur atau satu tujuan prosedur tertentu. Jadi prosedur itu hanya punya satu tujuan. Kalau pernah belajar software engineering kan, salah satu ciri fungsi yang baik adalah fungsi itu hanya menjalankan satu tugas tertentu, satu tugas spesifik. Jadi kita tidak menggabungkan beberapa fungsi di dalam satu program yang sama. Pak Arya, Ya, ya. Mungkin Pak, ada 2 teman kita belum bisa join Pak. Oh ya, Belum di admin. sudah ya. Mas Faruk dan Mas Denny. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang akan kita bahas dalam algoritma ini adalah algoritma yang berisi prosedur untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kalau ada beberapa prosedur yang bisa kita pecah menjadi beberapa tujuan yang berbeda, maka akan kita pecah sehingga fokus analisis kita hanya pada prosedur yang mentargetkan satu tujuan tertentu saja. Kemudian algoritma itu juga harus benar, maksudnya kalau kita menginginkan sebuah tujuan, maka yang dihasilkan apa yang kita inginkan. Ini contoh ketika kita ingin melakukan sorting. Jadi yang dibutuhkan dalam sorting adalah himpunan nilai. Di sini ada masukan 314159. Kemudian itu akan kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita bisa mengurutkan dengan beragam cara. Mungkin yang paling sederhana dan teman-teman sudah pada paham itu bubble sort. Jadi kita urutkan dengan 2 kali looping for ya. Kita lihat dulu 2 elemen pertama, kita bandingkan mana yang lebih kecil. Yang kecil dia di elemen pertama, kemudian kita pindah lagi ke 2 elemen kedua, kita bandingkan lagi 2 elemen itu mana yang lebih kecil, lalu yang kecil dipindah ke yang pertama, kita geser lagi 2 elemen berikutnya dan seterusnya. Dan itu akan menimbulkan 2 kali looping for. Tapi di sini algoritma itu sudah disebut benar karena dia berhasil melakukan sorting seperti yang kita inginkan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Atau sebaliknya, kita ingin mensorting dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, masalahnya kita akan berhadapan dengan 2 kali looping for. Kalau yang di looping itu kecil, atau di sini contohnya ada 6 elemen, ya mungkin untuk komputer zaman sekarang sekejap lah gitu. Tapi kalau yang di sorting banyak sekali, nanti kalau ada yang tertarik dengan bioinformatik, selalu diminta melakukan sequence gen, entah gen manusia, entah gen tumbuhan atau hewan, itu bisa jutaan. Sequence gen itu sangat banyak,
Dan kalau kita harus mengurutkannya, sangat berpengaruh algoritma yang kita gunakan untuk mengurutkan itu. Nah, media penyimpanan atau ruang yang kemarin kita diskusikan di forum itu menggambarkan data yang terlibat dalam proses menjalankan algoritma. Di sini contohnya proses sorting. Jadi semakin banyak elemen yang terlibat, maka akan semakin lama. Nanti akan kita buat grafik hubungan antara jumlah elemen yang harus disorting dengan lama waktu eksekusi. Dan nanti kita tidak akan menghitung lama waktu eksekusi secara real, karena kemarin ada juga yang menyebutkan bahwa kemampuan compiler juga berbeda, kita menjalankan di CPU jenis yang mana itu juga akan membuat perbedaan, kemudian ya banyak ya, mungkin kalau yang terlalu detail itu bisa jadi generasi RAM misalnya, karena generasi RAM yang baru punya kecepatan akses yang lebih tinggi dari generasi RAM sebelumnya yang lama. Itu juga berpengaruh. Jadi kita tidak akan melibatkan itu, kita hanya concern ke prosedurnya saja. Jika satu prosedur itu kita anggap butuh satu satuan waktu, apakah itu detik atau milidetik atau mikrodetik, kita abaikan sementara, maka untuk menjalankan dua prosedur dia butuh dua satuan waktu saja yang kita akan perhatikan. Nah, selain benar, dia juga harus efisien dalam ruang dan waktu. Nanti akan kita lihat beberapa contoh real. Ruang dan waktu ini, kalau ruang ilustrasinya ini ya. Ini adalah data input yang kita berikan ke algoritma untuk diurutkan. Ini ruangnya. Kemudian waktu adalah berapa lama sekian angka ini terurut ketika algoritma kita jalankan. Nanti kita akan belajar beberapa varian algoritma hanya untuk sorting saja. Dan kita akan bandingkan mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Kemudian efisiensi ditentukan dari jumlah input. Maksudnya adalah ketika inputnya 10 misalnya, berapa waktu eksekusi. Ketika inputnya 100 misalnya, berapa waktu eksekusi. Ketika inputnya 1000, berapa waktu eksekusi. Yang standar harapannya sebanding ya. Kalau bisa lebih kecil. Maksudnya sebanding, kalau N-nya 10, ya 10 satuan waktu. Kalau N-nya 100, 100 satuan waktu. Kalau N-nya 55 misalnya, ya 55 satuan waktu. Jadi sebanding. Nah, sebanding itu nanti akan kita... Pak Arya, punten ya. Pak. Ada lagi yang belum bisa join, Pak. Ada 3 orang, Pak. Oke, udah kayaknya. Baik, jadi seperti itu. Kualitas algoritma kita dilihat dari seberapa efisien algoritma itu mengokupai atau menggunakan ruang dan waktu eksekusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dipotong. Ini adalah sebuah contoh menghitung rata-rata nilai pada array. Ini mirip-mirip dengan yang tadi kita lihat
untuk mengurutkan. Jadi input yang kita gunakan adalah array dari 1 sampai n. Maksudnya angka ke 1 sampai angka ke n. Jadi dalam array ini ada n nilai. Kemudian kita akan jalankan prosedur looping for dari 1 sampai n. Lalu kita jumlahkan. Jumlahnya selalu diakumulasi. Dan terakhir kita lakukan perhitungan pembagian. Jumlah total nilai dalam array dibagi jumlah elemen array. Di sini ada beberapa prosedur seperti assignment. Jumlah kita isi dengan 0, kemudian array A kita isi dengan nilai A1 sampai AN, kemudian ini juga assignment akumulasi nilai ke variabel jumlah, kemudian ini adalah proses pembagian. Nah, misalnya kita membagi proses apa saja yang dijalankan dalam algoritma 1 ini menjadi 3. Yang pertama proses assignment. Di sini ada 3 kali proses assignment dilakukan, 3 macam ya. Yang pertama assignment nilai 0 ke variabel jumlah. Ini jumlahnya ada 1 kali. Kemudian assignment akumulasi nilai jumlah. Assignment ini dilakukan sebanyak elemen array yang kita jadikan input. Kalau inputnya n, maka proses ini dijalankan sebanyak n. Dan ini adalah assignment hasil pembagian ke variabel rata-rata. Jika ditotal, misalnya ini berjalan 1 satuan waktu, ini n satuan waktu, ini 1 satuan waktu, maka total assignment membutuhkan 2 plus n. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi ada 3 jenis assignment di algoritma 1. Assignment pertama, ini assignment kedua, ini assignment ketiga. Ini kita tidak hitung karena tidak sama persis lah dengan assignment ke variabel. Jadi ada proses di mana misalnya kita perlu menyiapkan array yang jumlahnya tertentu, atau kita menyiapkan list. Jadi kita tidak sedang membahas ini, meskipun kita bisa anggap sama lah. Dan kalaupun kita anggap sama, berarti ada 4 proses assignment, sehingga di sini jumlahnya menjadi 3 plus n. Yang satu berasal dari assignment array. Array A kita isi nilai A1 sampai AN. Sehingga nilainya 3 plus n. Nah, nanti kita akan lihat bahwa konstanta itu bisa kita abaikan ketika nilai n ini sangat besar. Kalau kita ingin menghitung rata-rata dari 2 nilai atau 3 nilai, maka n ini bisa sangat signifikan, karena konstantanya 2 misalnya, atau 3 tadi, karena ada 3 proses assignment tanpa loop, kemudian ada n assignment di dalam loop, dan n-nya ini 3, maka waktu eksekusinya adalah 6. Tapi kalau n-nya 100, maka waktu eksekusinya menjadi 103. 3 menjadi tidak signifikan. Kalau n-nya 1000, semakin tidak signifikan, sehingga nanti akan kita lihat
waktu eksekusi seperti ini, 2 plus N, itu akan disamakan menjadi N. Karena pada titik tertentu, konstanta ini jadi tidak signifikan lagi. Meskipun konstanta ini 100 atau 1000 ya, ketika N-nya 2 juta misalnya, 1000 ini jadi tidak signifikan. Jadi yang tetap dilihat adalah nilai N-nya saja. Kemudian ada penjumlahan juga di sini. Ini juga sebanyak N. Kemudian pembagian, ini hanya 1 kali. Sehingga totalnya nanti akan akumulasi dari 3 jenis operasi. Jadi assignment, kemudian penjumlahan, dan pembagian. Kalau kita jumlahkan nanti, ini ada 3 ditambah N, kemudian di sini ada N ditambah juga, kemudian ini tambah 1, berarti 3 tambah 1, 4, ditambah N berarti 4 tambah 2N. Nah, nanti ketika kita mengakumulasi jumlah waktu yang diperlukan sebagai 2N, maka 2N ketika N-nya 2 misalnya, itu menjadi signifikan konstantanya. Tapi kalau N-nya 2 juta, maka konstantanya jadi tidak signifikan lagi. Tentu 2 juta dengan dikali 2, jadi 4 juta, dan 2N ya. N di sini, sama N di sini kan N ditambah N jadi 2N. Kalau N-nya ada 1 juta, 1 juta elemen yang harus kita hitung rata-ratanya, maka kompleksitas waktunya menjadi 2 juta. Bandingkan dengan kalau kita hanya akan melakukan rata-rata dari 10 elemen array. Dia akan butuh kompleksitas waktu jadi 20N. 20N dibanding 2 juta, 20 dibanding 2 juta, 20-nya tidak signifikan. Nanti akan kita lihat notasi kompleksitas waktu untuk proses seperti ini akan menjadi N. Kita tidak lihat lagi berapa konstanta N, konstanta di depan N atau konstanta seperti ini. Yang kita lihat hanya N. Nah, nanti akan berbeda kalau ini ada lebih dari 1. Nested loop. Di sini ada for, di sini lagi ada for, berarti ada faktor pengali. Kalau kita total ini jadi pangkat. Jadi kita tidak menambahkan N dengan N menjadi 2N, tapi bisa jadi N kali N atau N kuadrat. Nah, itu baru kita pertimbangkan. Karena signifikan. Kalau konstanta, itu dianggap tidak signifikan, jadi disetarakan lah. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Kompleksitas algoritma kita lihat dari waktu eksekusi semua proses yang ada di algoritma tersebut. Kita juga tidak menggunakan satuan waktu tertentu. Semua kita samakan dengan satuan waktu yang kita anggap sama lah. Tidak tergantung pada jenis komputer, compiler, atau interpret. Berikutnya, kompleksitas algoritma. Jadi kompleksitas waktu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan. Tadi kita sudah lihat ilustrasinya. Kemudian kompleksitas ruang dilihat dari memori yang digunakan. Dan kompleksitas kedua ini
kedua variabel waktu dan ruang ini akan dilihat hubungannya berapa signifikan n mempengaruhi waktu eksekusi. Apakah ketika kita melipat duakan n dari 10 menjadi 20, waktunya jadi 2 kali lipat, atau bahkan jadi 3 kali lipat, atau bahkan jadi kuadratik atau eksponensial misalnya. Ada yang seperti itu. Nah, untuk algoritma 1, kita tentukan dari jumlah assignment. Meskipun tadi kalau di total kita ketemunya 2, di sini 3 ya. 3, 4 plus 2N. Nah, nanti dalam penilaiannya, ini dianggap sebanding. Dengan bertambahnya N, waktu eksekusinya bertambah secara linier. Jadi, berapapun konstantanya, yang penting bukan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, itu dianggap linier. Sehingga kita bisa abaikan. Jadi, waktu eksekusi dari algoritma ini sebanding dengan jumlah inputnya. Makin banyak inputnya, waktu eksekusinya akan makin lama secara linier. Maksudnya seperti itu. Jadi kita tidak detil menggambarkan kompleksitasnya sebagai 4 plus 2N. Kita hanya perlu mendeskripsikan sebagai N. Maksudnya, algoritma 1 atau algoritma rata-rata tadi butuh waktu eksekusi yang sebanding, yang linier dengan jumlah inputnya. Dengan berapa banyak nilai yang harus kita hitung rata-rata. Kemudian ini ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Kita akan mencari hubungan antara jumlah input terhadap waktu eksekusi. Kebetulan di sini ada satuannya, tapi kita di materi kompleksitas algoritma ini tidak sampai ke perhitungan waktu secara real. Jadi harapannya kita bisa menganalisis saja dengan melihat algoritmanya, kita sudah bisa mengira-ngira, oh ini linear, ini kuadratik, ini kubik, ini atau eksponensial misalnya. Kalau misalnya eksponensial, apakah bisa diperkecil? Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana memperkecilnya. Nah, notasi kompleksitas algoritma yang seperti ini itu bisa kita tetapkan karena ada kompleksitas waktu asimptotik ini. Jadi kompleksitas waktu asimptotik adalah kompleksitas algoritma yang bisa kita batasi nilainya tidak lebih atau tidak kurang dari nilai tertentu. Dan dia tidak tergantung pada spesifikasi mesin, kemudian tidak diharuskan diimplementasi dan diukur waktu eksekusinya. Jadi dari melihat struktur algoritmanya saja kita bisa tetapkan ini akan punya kompleksitas berapa. Ini ilustrasinya ketika kita ingin melakukan perhitungan sesuai formula ini, ada n kuadrat, 6n, 1n, maka dia akan punya kompleksitas seperti ini. Ada sekian kali perhitungan kuadrat, sekian kali perhitungan satuan, dan
tambah 1. Jadi 1 ini terrepresentasi di sini. Kemudian 61 ini tergantung ya berapa banyaknya, tergantung N. Nah, ini N kuadrat. Jadi di sini terlihat bahwa yang signifikan membuat kompleksitasnya ini membesar itu adalah faktor kuadratik. Nah, kalau kita hanya mengambil kuadratiknya saja, maka kita bisa lihat seperti ini. Ini kalau kita ambil semua, maka kompleksitasnya jadi seperti ini. Kalau 10, 261. Kalau 100, 2061. Kalau 1000, 2.006.001. Kemudian kalau 10.000, 1 miliar 60.001. Tapi kalau kita ambil kuadratnya saja, jadi seperti ini. 100, 1000, 1 juta, 1 miliar. Ternyata semakin besar N, kompleksitas waktunya semakin hanya bergantung pada komponen yang N, yang ada N-nya ini. Kalau kuadratiknya nggak ada, nanti kita lihat dia hanya berpengaruh di sini. Ini 61, kemudian ini 61, ini 6.001, 60.001. Akhirnya yang 1 ini bisa kita abaikan. Nah, demikian juga kalau di sini ada yang pangkat 3 atau eksponensial, maka yang punya pengaruh besar inilah yang menjadi kompleksitas dari algoritma kita. Dan biasanya ini tercermin dari looping. Paling gampang ini dilihat dari looping. Looping 1 kompleksitasnya N. Looping 2 N kuadrat. Looping 3 N pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai waktu asimptotik. Kita nggak perlu hitung detail, tapi kira-kira dia akan punya tren seperti ini. Nah, kira-kiranya itu bisa kira-kira yang atas, kira-kira bawah, atau kira-kira tengah. Nah, ini ada contohnya. Jadi, kita punya sebuah algoritma yang kompleksitasnya itu tidak akan lebih dari C2 dan tidak akan lebih dari C1. Jadi sebenarnya algoritma kita punya kompleksitas yang detail itu di batasan ini. Tapi kalau kita ambil notasi seperti ini, maka dia tidak akan lebih kecil atau tidak akan lebih besar dari batas atas dan bawah ini. Nah, kalau kita bisa ketemu ini, maka kita nyatakan ini sebagai theta. Kompleksitas theta dari fungsi Gn, fungsi kompleksitas Gn, itu adalah sebuah fungsi Fn yang nilainya di antara ini. Jadi pada titik tertentu, kita bisa pastikan Fn tidak mungkin lebih besar dari yang ini, dan tidak mungkin lebih kecil dari yang ini. Kalau masih di sini, di bawah ini, sebelah kiri garis yang putus-putus, maka dia bisa fluktuatif. Contohnya di sini, Fn justru lebih kecil dari C1Gn. Sementara yang di sini, Fn justru lebih besar dari C2Gn. Tapi setelah lewat titik ini, Fn konsisten, berada di antara nilai C2Gn dan C1Gn. Kita nanti tidak perlu melakukan perhitungan ini, tapi kita akan lihat ini contohnya. Kita ambil yang faktor terbesar ya, N kuadrat. Nah, kita bisa bilang
kompleksitas algoritma kita tidak mungkin lebih kecil dari ini. Karena yang sederhana kita abaikan kan. Jadi kita tidak mungkin lagi membuat algoritma yang kompleksitasnya lebih kecil dari ini. Ini adalah batas minimum. Jadi kalau misalnya kita punya 1 miliar data, maka waktu atau kompleksitas waktunya itu sebanding dengan 1 miliar data kita. Kalau punya data 10.000 ya. 10.000 data ini akan membuat algoritma kita punya kompleksitas 1 miliar. Tidak mungkin lebih kecil lagi. Maksudnya seperti itu. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Ini contoh yang batas bawah ya. Nah, di sini ada C1, C2 yang menjadi konstanta. Ini bisa kita analogikan dengan dua ini. Kalau kita kasih sebuah nilai sebagai faktor kali dari n kuadrat, misalnya 2n kuadrat ini jadi 200, 2000, 2 juta, 2 miliar. Kalau 3 menjadi 300, 3000, 3 juta, 3 miliar. Nah, itu batas atas dan batas bawahnya. Kita bisa ubah nilai C1 dan C2 sehingga Fn ini n kuadrat ini bisa selalu lebih besar dari C1 Gn atau C2 Gn. Gn-nya sendiri kalau dalam kasus ini adalah Tn ini. Ini adalah Gn-nya. Dia punya batas bawah dan batas atas. Jika kita bisa menemukan ini, berarti kita bisa menyatakan kompleksitas waktu kita dari atau dengan menggunakan notasi theta. Intinya adalah kompleksitas waktu dari algoritma kita tidak mungkin lebih kecil dari batas bawah, tidak mungkin lebih besar dari batas atas. Mau kita ubah nilai n, nilai jumlah inputnya 1000, 2 juta, 10 juta misalnya, itu kompleksitas waktunya tetap ada di antara dua nilai. Itu maksudnya. Nah, ini adalah notasi yang umum digunakan. Batas atas. Kalau koordinat Y yang horizontal ini adalah jumlah data. Ini koordinat X ya. X yang horizontal. Ini adalah jumlah data. Yang vertikal atau Y ini adalah waktu eksekusinya. Maka setelah jumlah data sama dengan N0, maka kompleksitas algoritma kita tidak mungkin lebih dari batas atas ini. Nah, ini yang biasanya digunakan sebagai acuan karena kita jadi punya acuan kompleksitas terburuk. Jadi, algoritma kita tidak mungkin perform lebih buruk dari batas atas ini. Karena dia dipastikan selalu ada di bawah garis ini setelah nilai tertentu. Ya. Jadi, kalau jumlah data yang kita libatkan lebih dari N0, maka kompleksitas algoritma kita selalu lebih kecil dari CGN. Ini notasi yang paling umum digunakan karena dengan tahu batas atas, dengan tahu waktu terburuk, maka kita bisa mempertimbangkan bahwa algoritma kita dengan jumlah data berapapun tidak akan lebih buruk dari batas atas.
Tapi kalau kita gunakan batas bawah, dia bisa saja berkinerja sangat buruk, atau ketika n-nya ditambah, waktu eksekusinya makin besar, berlipat-lipat. Nah, itu yang akan kita hindari. Kita nggak tahu batas atasnya berapa. Sementara kalau batas bawah, kita tidak akan mendapatkan kompleksitas algoritma kita lebih baik dari batas bawah. Jadi jelek-jeleknya batas bawah, tapi sebagus-bagusnya adalah batas bawah. Tapi batas atasnya kita nggak lihat. Makanya notasi Big O ini yang sering digunakan. Sementara ini adalah notasi omega. Ini adalah notasi yang menggambarkan batas bawah. Sehingga bisa dibilang bahwa setelah jumlah inputnya lebih dari N0, algoritma kita tidak mungkin lagi lebih kecil atau lebih baik dari batas bawah ini. Dan ini yang paling jarang digunakan karena tidak punya batas atas. Jadi ini yang disebut dengan fungsi asimptotik. Kita tidak perlu menghitung detil kompleksitas algoritma kita, tapi kita mempertimbangkan komponen yang signifikan saja sebagai kompleksitas dari algoritma kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau enggak, kita masuk ke kasus. Ini agak kepotong, jadi ini adalah kasus pertama kita. Di sini sebenarnya ini di luar kemampuan Python ya. Dalam arti sebenarnya Python nggak perlu seperti ini, gitu. Tapi kita ingin melihat kompleksitas dengan cara membuat sebuah program yang bisa meniru proses secara detil, sehingga kita bisa dapatkan gambaran seberapa kompleks algoritma. Jadi algoritma ini akan membuat struktur list atau array yang nilai elemennya bisa berubah, ya nilainya, ya jumlah elemennya bisa berubah mengikuti jumlah input ini. Jadi di sini dimulai dari baris ke-24 ya. Jadi kalau tulisannya seperti ini, maka dia akan mulai dari sini. Nah, ini berisi pemanggilan fungsi main, sehingga dia balik lagi ke sini. Tapi kalau tidak ada definisi kelas, tidak ada definisi fungsi, dia akan dieksekusi dari baris pertama. Karena ini ada definisi kelas, ada definisi fungsi, maka kita mulai dari yang sini. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah dia akan menginisiasi sebuah objek yang kita beri variabel P, nama variabelnya P, dari objek PyList. Objek PyList sendiri ini. Ini harusnya ada argumen ya di sini. Nanti saya perbaiki deh. Jadi ini adalah inisiasinya. Mungkin kalau yang pernah pakai Java atau C++, ini adalah notasi menginisiasi sebuah objek. Objeknya kita beri nama P dari kelas PyList. Kemudian objek ini akan kita tambahkan isinya.
Nah, pada saat dia diinisiasi, dia hanya berisi satu elemen, yang elemennya itu berisi nilai none. Jadi ada sebuah list yang isinya none. List ini akan berisi satu elemen sesuai dengan size. Size-nya kita input dari situ. Nah, kemudian di setiap looping ini, objek P itu kita ditambahkan lah. Kita tambahkan elemen baru. Tapi dia punya aturan seperti ini. Kalau jumlah elemen yang kita perlukan sama dengan jumlah elemen yang ada di dalam file list, ini berarti kita tidak bisa menambahkan elemen baru. Karena jumlah elemen yang bisa diisi itu sudah sama dengan jumlah elemen yang ada di dalam list kita. Sehingga di sini ketika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan buat list baru. Disebut sebagai variabel new LST. New LST ini akan membuat list yang ukurannya sama dengan ukuran list terakhir dikali 2. Kalau yang terakhir 1, dia akan buat 2 kali lebih banyak. Sehingga ketika jumlah elemen yang berada di dalam list masih lebih kecil dari jumlah elemen list, dia langsung ke sini. Dia langsung tambahkan saja ke elemen terakhir. Nah, ini kalau teman-teman ada yang coba buka buku tentang algoritma dan struktur data di C, maka notasi ini akan jadi pointer. Di pointer itu sangat terlihat mekanisme penyiapan ruang memori untuk bisa kita gunakan menyimpan nilai variabel. Nah, di Python itu sudah sangat mudah bagi pengguna, sehingga pengguna tidak perlu lagi mendefinisikan saya minta ruang dalam RAM yang seukuran untuk menyimpan bilangan integer, misalnya integer katakanlah 8 bit. Maka compiler akan siapkan ruang dalam memori seukuran 8 bit. Atau mungkin integer yang 16 atau 32 bit bisa kita definisikan di situ. Ruang itu bisa kita capai dengan membuat pointer. Dari pointer itulah kita tahu di mana elemen pertama itu tersimpan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi pada saat pertama kali diinisiasi dia kosong. Kemudian karena kosong berarti kan jumlah itemnya belum ada ya. Jumlah elemen array, jumlah elemen list yang sudah kita simpan itu belum ada pada saat pertama kali ini dibuat. Tapi list yang kita punya mampu menyimpan satu elemen di dalamnya. Jadi pertama kali kondisinya seperti ini. Nah, inilah ilustrasi dari pointer tadi. Kita punya sebuah variabel pointer yang tadi kita sebut sebagai P. Di sini disimbolkan sebagai A. Kemudian dia bisa kita isi satu nilai. Di sini
Karena list dia bisa kita isi angka, dia bisa kita isi karakter, bisa kita isi string. Kemudian pada saat dia ingin menambahkan elemen baru, dia akan bandingkan sekarang jumlah itemnya kan 1 karena di sini sudah diisi. Kapasitasnya 1. Jadi kapasitas penyimpanan 1 yang sudah disimpan 1. Maka dia masuk dia masuk ke sini. Dia buat file list baru yang bisa menampung 2 kali lebih banyak dari kapasitas sebelumnya. Karena kapasitas sebelumnya 1, dia akan buat 2. Lalu, isi dari list yang pertama ini dikopikan ke list barunya di posisi yang bersesuaian. Kalau ini elemen pertama, ini juga dikopi ke elemen pertama. Dari sini kan terlihat, pertama dia harus buat struktur data seperti ini, kemudian dia simpan elemen pertama dari list ke list yang ini. Berikutnya dia tambahkan baru, tapi ternyata kapasitasnya sudah penuh. Dia buat lagi yang baru dengan ukuran 2 kali lebih banyak. Kemudian nilainya di copy. Ini setiap pernyataan saya adalah proses yang berbeda ya. Jadi kalau kita bikin algoritma, pertama dia berbuat apa, kedua ngapain, ketiga ngapain. Nah, setelah di copy, dia masih punya 1 ruang kosong, sehingga ini diisi. Ini bukan copy, tapi nilai yang baru diisi. Nah, ketika dia ingin menambahkan, jadi dalam for loop ini, dia tambahkan 1 elemen ke list yang sudah ada. Jadi, kalau dia punya 2 list, berarti dia tambahkan 1 lagi. Pada kasus ini, dia tidak punya lagi tempat untuk menyimpan elemen yang baru, sehingga proses ini diulangi lagi. Dia akan buat sebuah list baru yang kapasitasnya 2 kali kapasitas sebelumnya. Kapasitas sebelumnya 2, maka dia akan buat 4. Setelah ini terbentuk, yang sudah ada nilainya di-copy. Sehingga saat ini dia punya 2 ruang kosong pada list. Nah, ketika dia masuk ke sini, sudah ada ruang kosongnya, ini masuk. Dia looping lagi, ada ruang kosong, masuk. Begitu dia mau masukkan yang kelima, dia lihat sekarang kapasitasnya udah penuh. Akhirnya dia bikin lagi yang baru dengan kapasitas 2 kali lebih banyak dari yang sebelum. Akhirnya dia dapat ini. Kemudian dia looping lagi. Tambah lagi. Nah, di sini terlihat pada saat dia akan membuat list baru, list itu diisi dengan nilai none. Sehingga pada saat dia copy, ini sebenarnya berisi none. Karena di sini dia akan buat 1 list yang kapasitasnya 1, kemudian diisi none, tapi setelah itu dikalikan dengan 2 kali elemen yang sebelumnya. Sebelumnya kan disimpan di sini. Ini notasi object oriented ya. Jadi 1 fungsi itu di dalamnya ada atribut dan fungsi yang lain. Begitu seterusnya sampai ini berhenti. Oke, mungkin saya coba jalankan. Saya stop dulu.
Ini udah saya buat di ini ya. Kemudian kita jalankan dengan seperti ini. Status terakhir akan terbentuk list yang berisi nilai-nilai ini. Jadi di sini ada 100, ini dari 0 sampai 99. Ini 0, 99. Tapi ada kelebihan elemen list yang berisi none. Jadi ada satu titik di mana kapasitas yang sudah disiapkan itu melebihi nilai yang harusnya ditampung. Sehingga di sini muncul none. Kemudian kalau ditanya item-itemnya berarti elemen-elemennya. Kalau ditanya jumlah item, berarti ini. Jumlah item adalah nilai yang sudah disimpan. Jadi yang none ini dianggap bukan nilai atau ruang kosong dalam array. Tapi ini hanya bisa dibuat kalau ada isinya. Karena kalau array atau list kosong itu ya dia hanya bisa menyimpan satu. Tapi kalau kita hitung kapasitas listnya itu dengan len ini fungsi dari length, berapa banyak elemen yang bisa ditampung oleh list ini, dia akan bilang 128. Mudah-mudahan kelihatan ya, ini kecil sekali. Berarti sempat algoritma ini menyiapkan list yang kapasitasnya lebih dari 100. Meskipun kalau yang sudah pernah coba Python, ini hanya ilustrasi saja ya. Sorry. Ketika kita assign seperti ini, lalu kita buat misalnya looping. Nah, jadinya seperti ini. Jadi sebenarnya untuk mengappend atau menambahkan elemen itu semudah ini. Tapi kita ingin melihat proses di mana kita membuat list dari awal untuk menyesuaikan kebutuhan kita. Nah, kalau di sini nambahnya bisa satu-satu, di sini kita akan buatkan list yang ukurannya 2 kali dari kapasitas yang awal. Ketika nilainya tidak terlalu besar, maka kelebihan kapasitas itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau nilainya makin besar, ini 100, dia, oke, kita tunggu azan dulu ya.
Oke, kita lanjut lagi. Jadi seperti ini realnya. Kalau kita menggunakan fungsi append yang sudah terdefinisi di sebuah objek list dalam Python, maka dia akan bisa melakukan ini tanpa perlu membuat list baru. Kalau di sini kan dia akan buat list baru kalau kapasitasnya sudah nggak nampung. Tapi kalau di fungsi append yang memang sudah disediakan di Python, itu dia akan otomatis menambahkan elemen suka kita lah. Ini ada, katakanlah saya mau nambahin karakter. Di sini kan kita panggil append. Ini juga sama append, tapi append di sini adalah fungsi yang terdefinisi di objek list. Di sini adalah append yang terdefinisi di objek file list. Ini. Nah, kalau kita lihat, dia bisa serta-merta menambahkan. Jadi kita tidak kelebihan ruang list seperti yang terjadi di sini. Hanya memang kita jadi tidak bisa melihat proses kita balik lagi ke kita tidak bisa melihat proses ini. Nah, dari proses inilah kita bisa melihat kompleksitas algoritma kita seperti apa. Jadi dengan bertambahnya
input, maka kalau inputnya misalnya di sini 8 ya, input kita 8, maka dia akan punya kompleksitas seperti ini. Dia masih N, dia sebanding dengan 8 maksudnya. Kalau detail-detailnya bisa ada beberapa kali ya. Ini tambah 1 kali, ini tambah 1 kali. Kalau kita anggap membuat sebuah objek list bernama file list itu satu satuan waktu, maka setiap kali dia buat ini satu, ini satu, ini satu. Kemudian dia akan copy nilai yang sebelumnya di list awal ke list yang baru. Jadi semakin banyak, kalau 8 berarti dia akan copy 4. Kalau 4 dia akan copy 2, seperti ini. Kalau dia punya ruang 4, berarti dia akan copy 2 kali. Kemudian dia insert yang baru. Ketika ini udah penuh, dia akan buat 2 kali lebih banyak, tapi 4 elemen pertama atau yang ini dipindah ke sini. Nah, ini akan semakin banyak ketika jumlah ini juga makin banyak. Kalau dia mau input yang ke-9, ini udah kosong, berarti dia akan buat 16. Kemudian 8 yang udah ada di sini, di-copy ke sini, ke list yang baru lah. Nah, kalau yang sudah pernah menggunakan C atau C++, itu kita tinggal buat pointer baru, lalu output dari ini masih ada kan ya? Sorry, terputus. Kadang-kadang lebih bagus tethering. Susah kan? Jadi seperti itu. Mudah-mudahan tadi masih ingat gambarnya. Kalau di C++ atau C itu kita tinggal buat variabel pointer yang baru, lalu kita tempel saja, karena ini kan di setiap ujung ini ada rujukan kemana ya. Nanti kita tinggal buat satu variabel pointer baru, nanti ini merujuk ke sini. Satu aja. Sesuai kebutuhan kita. Nanti kalau ini udah penuh, kita buat satu lagi, karena kita butuh satu, kita tambahkan satu, kemudian ini merujuk ke sini. Karena pada saat kita minta compiler tolong disiapkan satu ruang untuk variabel integer bernilai atau berukuran 32 bit misalnya. Maka dia akan cari ruang RAM yang masih kosong seukuran 32 bit, lalu di situ di-assign. Ini adalah variabel pointer yang bernama apa gitu. Nah, kalau seperti itu pencariannya tidak terurut seperti ini. Posisinya kalau yang ini kebetulan terurut ya, 0, 1, 2, 3. Ketika kita mencari, saya mau lihat variabel ke-5 misalnya. Sorry, belum nyambung ya. Oh,
Oke. Jadi kalau yang sudah pernah coba dengan C atau C++, itu kita tinggal tambahkan variabel pointer baru, nanti ini akan nyambung ke sini. Berikutnya dia akan nyambung ke sini. Tapi posisi 0, posisi 1 itu tidak berurutan karena dia menempati ruang-ruang kosong di dalam RAM. Dan ruang kosong di dalam RAM bisa saja tersebar, tidak nempel seperti itu. Itu akan jadi masalah kalau kita melakukan operasi searching. Kita tidak bisa serta-merta menuju ke elemen kelima misalnya. Saya mau lihat si elemen kelima itu berapa sih? Dia langsung 5 karena di sini udah terindeks. Tapi kalau di pointer, dia harus berjalan dari yang awal. Di sini, terus dia lihat ke sini, oh ini elemen pertama. Elemen keduanya di lokasi mana? Oh, lokasi kesekian gitu. Mungkin bisa lompat bolak-balik. Tergantung kondisi RAM kita kosongnya di mana ya. Dia pindah ke sini, pindah lagi ke sini, oh sudah sampai 5 out. Itu sekuensial. Kalau yang kita cari di depan, berarti dia akan segera ditemukan. Satu kali pencarian, selesai. Tapi kalau yang kita cari ternyata ada di belakang, maka dia akan butuh waktu sebanyak elemen keberapa yang mau kita cari. Kalau elemen ke-10, dia butuh 10 kali lompat-lompat. Nah, itu akan berbeda dengan list atau array yang kita buat di Python, karena sudah terurut. Nah, seperti itu ilustrasinya ketika kita menggunakan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Lanjut, kasus yang terakhir adalah sorting insertion. Jadi di sini sama seperti tadi di awal, kita punya sekian elemen, kita punya sekian nilai dalam sebuah himpunan. Di sini kita simbolkan dengan A, itu akan kita urutkan. Cara mengurutkannya seperti ini. Jadi kita butuh 2 variabel bantu. Yang pertama key, yang kedua J. Kemudian kita minta dia looping dari elemen kedua yang ada di list kita, di array kita. Kemudian dia akan meng-assign nilai key sebagai elemen yang kedua. Sementara nilai J itu elemen yang pertama karena key-nya dimulai dari 2 ya. Key-nya dimulai dari 2 sehingga kalau I dikurangi 1, key-nya 1. Ini kalau kita mulai dari indeks 1, karena ada juga yang mulai dari 0. Umumnya mulai dari indeks 0. Kemudian kita bandingkan isi dari elemen pertama dan kedua. Kalau tidak ada perubahan, dalam arti dia memenuhi kondisi ini maksudnya J lebih besar dari 0 dan AJ lebih dari Q. AJ lebih besar dari Q itu berarti elemen ini I adalah elemen atau nilai dari elemen kedua. Karena I sama dengan 2, maka A2 adalah elemen kedua.
elemen kedua nilainya disimpan di key. Kalau J lebih besar dari 0, berarti pasti lebih besar dari 0 ya, karena dia mulai dari 1. Kemudian AJ berarti adalah elemen pertama. Kalau elemen pertama lebih dari key, atau karena key adalah elemen kedua, berarti dia perlu ditukar. Tapi kalau enggak, ya tetap aja key-nya akan pindah ke elemen berikutnya. Nah, ini akan membuat data kita yang ada di sini terurut. Dia akan looping, meskipun ini dimulai dari 2 ya, tapi tadi kita sudah lihat bahwa konstanta itu tidak berpengaruh ketika nilai inputnya sangat besar. Jadi kita bisa anggap for ini itu membuat kompleksitas algoritmanya menjadi n sebanyak ini. Oke, ini mungkin akan sangat abstrak, jadi saya coba tunjukkan realnya. Kita balik ke sini. Nah, seperti ini. Jadi jumlah elemennya akan kita isi secara random dari prosedur ini. Kita tinggal memberikan input mau jumlah elemen berapa yang kita akan urutkan. Nah, isinya nanti akan berkisar dari 1 sampai 9. Sebaiknya kisaran ini menyesuaikan jumlah input. Kalau inputnya 10 maksimal, kita boleh membuat kisaran 1 sampai 9. Tapi kalau elemennya jauh lebih besar dari 10, ya kisaran angka randomnya juga mengikuti. Karena nanti akan banyak sekali nilai yang sama. Eksekusinya seperti ini. Jadi sebelum terurut dia urutannya seperti ini, 9, 6, 7, 8, 4, 2, 6, 9, 2, 5. Jadi setelah terurut jadi seperti ini. 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau ini dijalankan seperti ini, jadi mengurutkannya ada di sini. Pekerjaan mengurutkannya ada di sini. Kalau di sini kan hanya untuk menampilkan saja. Pekerjaan menampilkan karena dia perlu mengakses elemen per elemen list, maka kita looping elemen pertama, kedua, ketiga sesuai indeksnya. Jadi sesuatu yang bisa atau struktur data yang bisa diindeks seperti ini, pencariannya bisa lebih cepat. Kita bisa langsung menuju ke lokasi yang kita inginkan, lokasi pertama, kedua, ketiga, karena sudah terindeks. Nanti kalau yang
menggunakan pointer di C itu tidak terindeks, sehingga kita harus mulai dari awal. Dan ini posisinya dari sini. Ini adalah proses untuk mengurutkan ya, Profesor Radit. Jadi proses mengurutkannya di sini kita bisa lihat kita butuh variabel key sama key di sini. Nah di sini yang dipakai looping key. Kalau yang tadi di algoritmanya atau pseudocode, coba balik lagi. Di pseudocode di looping dari i sehingga ini j. Sementara yang di source code tadi ini j sehingga yang ini i. Kemudian kita jalankan proses ini. Apakah ini sesuai atau terpenuhi? Kalau dia terpenuhi, dia akan jalankan proses ini. Kalau tidak terpenuhi, dia akan jalankan proses ini. Tapi ini tidak menjadi sebuah keyakinan ya. Bukan keyakinan. Sebuah kewajiban. Kita harus membuat seperti ini, enggak. Karena kita bisa lakukan analisis dari pseudocode. Pseudocode itu kode apa judulnya kayak meta gitu. Nah, ini kan hanya menggambarkan prosedur saja apa yang harus dilakukan. Nah, kita bisa hitung atau kita bisa tentukan kompleksitas algoritma ini dari algoritma atau dari prosedur ini. Nah, ini sekilas dia punya 2 loop. Meskipun ini kalau kebetulan didapati dia tidak memenuhi, jadi loop while ini tidak terpenuhi, dia bisa langsung ke sini. Tapi kalau loop while ini terpenuhi semua, maka dia akan looping sebanyak ini. Nah, ini kan ada proses perubahan nilai key di sini. Sehingga dia akan looping maksimal di sini kalau ini terpenuhi. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, ini langsung hilang. Jadi ada satu looping yang dia akan sebanyak n, tapi ada satu looping yang bisa sebanyak n, bisa juga enggak. Nah, ini akan membuat kompleksitas algoritma kita punya kompleksitas terburuk. Terburuk itu dia terpaksa harus melakukan looping untuk setiap i. Untuk setiap for i, dia akan looping i sebanyak jumlah elemennya dan looping while ini. Maka kinerja terburuknya adalah ketika dia harus melakukan 2 kali looping yang nested ini. Sehingga kompleksitasnya menjadi n kuadrat. Tapi dia bisa menjadi n ketika setiap looping i, kondisi ini tidak terpenuhi, sehingga dia langsung ke sini dan balik lagi. Jadi, itu adalah batasan yang kita bisa buat untuk menggambarkan asimptotik fungsi yang tadi kita pelajari. Asimptotik fungsi terendah adalah ketika kinerja algoritmanya paling kecil. Misalnya kita sedang mencari sebuah nilai dalam array. Pada saat pertama kita menuju ke sebuah tempat, misalnya elemen pertama atau elemen yang tengah atau elemen yang terakhir,
maka di elemen itu nilai elemen yang kita cari berada di situ. Maka itu adalah kondisi terbaik atau kompleksitas terendah. Tapi kalau kita harus searching ke semua lokasi, baru ketemu di lokasi terakhir, maka itu adalah kompleksitas terburuk atau waktunya paling lama. Nah, jadi seperti itu gambarannya yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Nanti tidak akan jauh-jauh dari sorting dan searching. Tidak akan jauh-jauh dari situ karena ada banyak sekali varian. Begitu juga dengan rekursif ya, nanti akan kita pelajari juga rekursif untuk beberapa kasus. Saya pikir itu dulu di pertemuan pertama. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum Pak, mohon maaf izin Waalaikumsalam. bertanya. Ya silakan. Untuk program yang kita pakai ini Python ya Pak, untuk implementasinya atau gimana Pak? Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan Python adalah alat bantu yang tidak wajib digunakan di mata kuliah ini. Python digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana algoritma dalam bentuk pseudocode ini itu terimplementasi. Karena memang tidak mudah bagi kita untuk melihat seperti apa sih jalannya gitu. Kadang-kadang muncul keingintahuan bagaimana algoritma ini diimplementasi. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan dari mata kuliah ini adalah kita bisa menganalisis kompleksitas algoritma meskipun hanya dalam bentuk pseudocode, dalam bentuk mungkin bisa dibilang sebagai flowchart. Kalau namanya chart kan ada bentuknya, tapi ini flow proses gitu. Proses pertama apa, kedua apa, ketiga apa, sampai terakhir, lalu bisa kita lihat kompleksitasnya berapa sih. Sepanjang yang ada looping-looping ini, ya kita lihat aja berapa banyak nestednya. Kalau tidak ada nested berarti n. Kalau nestednya 1, n kuadrat, dan seterusnya. Nah, biasanya nanti yang ada log itu muncul dari rekursif. Jadi, kita bisa gunakan bahasa pemrograman apapun karena di sini bukan kelas bahasa pemrograman. Saya hanya memperkenalkan Python karena dia bisa sangat bermanfaat ketika kita masuk ke image processing dan data mining. Meskipun itu masih di semester 2, semester 3. Tapi kalau kita bisa pelajari lebih cepat, maka kita bisa lebih mudah mendapatkan insight dari mata kuliah, 2 mata kuliah tadi, image processing dan data mining, yang bisa menjadi inspirasi kita kira-kira nanti akan mengerjakan tesis tentang apa gitu. Kecuali yang memang sudah punya gambaran, nanti saya mau mengerjakan tesis tentang sebuah tema, itu silakan. Jadi dalam mata kuliah ini bahasa pemrograman tidak diperlukan sebenarnya. Jadi boleh menggunakan bahasa pemrograman apapun. Ya, gitu. terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi buku yang kemarin saya share di grup yang data struktur dalam Python itu hanya akan bermanfaat di sisi
algoritmanya saja. Jadi ada beberapa algoritma yang akan kita pelajari kompleksitasnya yang ada di situ. Pembahasannya ada di situ. Nah, kalau ada yang tertarik gimana sih mengimplementasikan algoritma ini, bisa dengan Python yang ada di buku yang kemarin saya share. Tapi sebenarnya kita cukup tahu dari ini. Jadi setelah kita tahu algoritmanya, kita tentukan kompleksitasnya, itu selesai. Kalau mau melihat seperti apa wujudnya, seperti apa implementasinya, silahkan. Nah, silahkannya itu bisa pakai Python, bisa pakai bahasa apapun. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak, saya agak tertarik sedikit tadi tentang Python-nya justru ya, walaupun tidak wajib. Tadi Bapak menyimpan dokumennya di dokumen Drive C ya, kalau tidak salah, yang tadi dipanggil itu. Pertanyaan saya saya, nggak ya, pakai. pertanyaan saya memang harus di Drive C itu ya disimpannya, atau memang Nggak bisa juga. di Drive D juga? Oh enggak juga. Oke. Di mana aja. Yang penting bisa ya. di Ya baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi saya tidak menggunakan Windows, jadi saya tidak punya Drive C. Oke, baik Pak, terima kasih. Gimana? Yang paling ideal untuk mempelajari algoritma adalah C. Kalau yang sudah pernah belajar C, pasti bisa merasakan seperti melihat betul bagaimana proses pembuatan variabel itu dilakukan. Banyak sekali struktur data dari array, list, linked list, kemudian list yang queue, kemudian stack, macam-macam itu kelihatan benar. Jadi kita harus kalau stack itu kan datang duluan pulang belakangan kan. Tapi kalau queue berarti datang duluan pulang duluan gitu. Nah, itu kita menentukan arah pointernya itu harus sangat berhati-hati lah gitu. Ada yang terbuka, tertutup, itu juga berpengaruh. Jadi paling bagus untuk belajar algoritma memang C. Tapi saya khawatir juga kalau di kelas ini tidak semuanya berlatar belakang komputer, karena pernah beberapa kali juga yang ikut kelas di magister itu ada yang bukan dari komputer, sehingga saya khawatir akan memberatkan karena itu banyak operasi, banyak upacaranya lah. Yang kedua, Python ini saat ini sedang booming. Kalau kita bicara AI, bicara machine learning, ataupun bicara deep learning, itu sedang booming. Jadi saya pikir akan sangat membantu ketika sejak awal kita sudah mulai berlatih, dan pada saatnya nanti mengerjakan tesis, tools-nya sudah siap gitu. Jadi tinggal kasusnya saja kita sesuaikan, tapi tools-nya sudah kita kuasai sejak awal. Jadi maksud saya seperti itu. Kalau boleh tanya, di sini ada yang latar belakangnya bukan dari komputer? Ada nggak? Ada Pak. Ada ya? Oke. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Saya berusaha menyampaikan dengan mudah, meskipun tidak yang ya menurut saya mudah, bisa jadi tidak menurut orang lain. Oke, jadi mungkin pertemuan pertama ini kita
cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pekan depan. Oh, sorry, UTS-nya kapan ya? Saya belum tahu nih jadwal. Ada yang ingat? Sebelum UTS ada berapa pertemuan? Kalau tidak salah di bulan Oktober UTS. Oke, Heeh. jadi masih ada waktu. Iya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita ketemu lagi pekan depan. Mungkin akan banyak latihan di situ. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih, ilmunya. Pak. Mas Arya. Sama-sama. Terima kasih. Saya tutup.